Oke, sekarang kita akan kembali ke Sodom dan Gomora, dan kita akan bahas tentang bukan istri Lot, tetapi Lot dan anak-anaknya. Ya, saya mau saksikan di sini luar biasa. Ternyata tidak hanya lolos dari Sodom dan Gomora, tapi kalau tidak menjaga hati, akhirnya membuat Lot beserta dengan anak-anaknya jatuh di dalam dosa. Jadi perlu saudara pahami dalam kehidupan kita kekristenan. Ini yang saya bilang, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Bukan seberapa hebat kita dalam mengiring akan Tuhan, bukan dalam artian kita dibaptis lalu kita beribadah, ya kan, memuji memuliakan akan namanya, itu tidaklah cukup, ya. Karena sama seperti dengan Lot dan anak-anaknya, ya, istrinya jelas sudah duluan melanggar perintah karena ketidaktaatan, tetapi Lot dan anak-anaknya itu justru lebih gila lagi, dalam artian mereka jatuh di dalam dosa. Artinya saya mau sampaikan moralitas hancur, ya. Dan saya percaya dari kejadian Lot dan anak-anaknya sampai sekarang, ya, moralitas sudah bobrok, sudah hancur, atau sudah runtuh. Ya, haleluya. Makanya pentingnya kita dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh. Ya, makanya saya akan, kemungkinan ini agak panjang, ya. Makanya saudara perhatikan baik-baik agar supaya kita betul-betul memahami, ya, kebenaran yang sesungguhnya, dan supaya kita tidak perlu heran, ya, tentang moralitas yang semakin bobrok di akhir zaman, saudara, ya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, coba karena Novianti sudah pegang HP, coba buka kitab suci dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 36. Kejadian 19 ayat 30 sampai 36. Sudah dapat? Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 36. Kalau sudah, tolong dibaca, bangkit berdiri dengan suara nyaring. Disconnected. Connected. Menetapkan di pegunungan dan kedua anak perempuannya bersamanya, sebab ia khawatir tinggal di Zoar, dan dia tinggal di dalam sebuah goa, dia bersama kedua anak perempuannya. Dan yang sulung berkata kepada yang lebih muda, ayah kita sudah tua dan tidak ada pria di tanah ini yang datang kepada kita seperti kebiasaan di seluruh ini. Marilah kita memberi minum anggur kepada ayah kita, lalu kita berbaring dengannya, supaya kita dapat meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan mereka memberikan ayah mereka minum anggur malam itu, lalu masuklah yang sulung dan berbaring dengan ayahnya. Dan ia tidak mengetahui saat yang sulung itu berbaring maupun saat ia bangun. Dan terjadilah keesokan harinya, berkatalah yang sulung kepada yang lebih muda, lihatlah, tadi malam aku telah berbaring dengan ayahku. Malam ini kita memberi dia minum anggur juga. Lalu masuklah, berbaringlah dengan dia, dan kita akan meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan pada malam itu mereka juga memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangkitlah yang lebih muda dan berbaring dengannya, dan tidak mengetahui saat yang muda itu berbaring maupun saat ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak perempuan Lot itu dari ayah mereka. Terima kasih. Jadi kisahnya sudah tahu? Ya. Ketika Lot dan anak-anaknya lolos dari Sodom dan Gomora dan mereka lari kepada Goa. Ya,
Dan disitulah timbul kekhawatiran ya terhadap anak-anak Lot. Anak-anak Lot keduanya laki perempuan? Perempuan. Ya, ingat perempuan-perempuan hati-hati. Menjadi warning. Ya. Mereka meragukan kuasa Elohim. Mereka mengalami ketakutan karena mereka hanya bertiga dan mereka berpikir tidak ada generasi penerus. Maka otak mereka ya dikatakan dirasuki oleh setan. Mereka berencana untuk meniduri bapak kandungnya. Kebalik bukan? Ya, jelas sekali saudara. Mereka berdua berencana untuk meniduri bapaknya dengan tujuan agar supaya mereka berdua mendapatkan keturunan. Dengan cara membuat bapaknya mabok oleh anggur. Ngeri gak saudara? Ya, sudah lolos, sudah diselamatkan dari Sodom dan Gomora, tapi akibat tidak menjaga hati, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan mereka. Demikianlah yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang percaya, orang Kristen, ya punya iman, katanya beriman, tetapi imanlah tidaklah cukup. Ketika ketakutan datang, maka yang terjadi adalah melakukan segala cara untuk tujuan yang dia inginkan. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebuah kisah sering yang kita abaikan, tetapi menyimpan peringatan besar bagi kita. Ya, kisah ini bukanlah sekedar catatan sejarah, melainkan cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya moralitas manusia ketika ia tidak lagi berpegang kepada kebenaran, tidak lagi berpegang kepada Torah Yahweh, saudara. Ya, haleluya. Makanya biarlah firman yang setiap firman yang kita dengar itu harus termeterai, tertanam, jadi rema dalam kehidupan kita, dan firman itulah yang akan ya memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi agar supaya kita tidak tergoda. Sama seperti Yesua yang ketika ditawarkan oleh setan, dia hanya berkata, ada tertulis. Ya, itu sebenarnya saudara Bapak Ibu yang terkasih. Inilah yang harus kita praktekkan, karena kita sementara menghadapi akhir daripada zaman ini. Setan tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Ya, maka dia akan berusaha untuk menjatuhkan anak-anak. Seperti yang selalu saya sampaikan, saya juga sudah posting itu di Facebook, di media sosial. Ya, di mana setan dengan setan yang mereka kompromi. Setan yang satu berkata kepada setan tertinggi atau Lucifer, bagaimana cara menjatuhkan manusia? Gampang saja. Apa? Hanya dengan kenyamanan, saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, dia lewat pendahuluan ini, ya, bisa menegaskan, ya, di mana kehancuran Sodom dan Gomora adalah simbol kehancuran moralitas dunia. Makanya tidak heran sampai hari ini saudara bisa saksikan moralitas bobrok, hancur, berantakan. Ya, ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya belum membahas moralitas apa saja yang berantakan. Ya, nanti sebentar saudara. Pada intinya, ya, moralitas hancur itu karena sudah dari
Lot dan anak-anaknya. Haleluya. Lot dan keluarganya diselamatkan. Tetapi keselamatan fisik tidaklah secara otomatis berarti keselamatan rohani. Ya, makanya saudara Bapak Ibu yang terkasih, perlu dalam kehidupan kita sungguh-sungguh. Ya, kita memang sudah bertobat dari judi, mabuk, dan lain sebagainya, rokok dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ingat, ya, tentang keselamatan rohani yang perlu terus diisi oleh kebenaran firman. Karena sedikit kita buka celah, di situlah setan masuk dan memporak-porandakan kehidupan. Ya, makanya firman Elohim katakan betapa pentingnya ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Saudara sendiri yang berkata kalau nggak ibadah rasanya kayak gimana gitu. Ya, apalagi menjadi orang Kristen yang on off. Ya, mut-mutan, ti mut sembayang, ti jumpa ya. Hati-hati saudara. Ngeri hari-hari ini saudara. Itulah yang menjadi makanan empuk setan. Dan saudara lihat, ya, setan memporak-porandakan moralitas anak-anak Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Mengerikan saudara. Bukan cuma kepada anak-anak Tuhan, bukan hanya sampai kepada jemaat, tetapi tingkat gembala sidang, gembala sinode, kepada para pendeta pelayan Tuhan. Ngeri saudara. Yang sudah saya sampaikan dulu, sekarang masih heboh di media sosial, masih perang, ngeri. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Lot dan anak-anaknya menjadi contoh nyata bahwa meski seseorang itu lolos dari hukuman, jika hati tidak dijaga, maka dia bisa jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Sama kita pun demikian saudara Bapak Ibu yang terkasih. Makanya sering di akhir ibadah selalu diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jaga hati saudara. Haleluya. Karena kalau hati tidak dijaga, ya, itu adalah pintu masuk untuk kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, dari sinilah kita bisa melihat, ya, runtuhnya nilai-nilai moralitas, di mana keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia akan melahirkan kehancuran generasi. Apalagi generasi Gen Z, Joko Sidate, ya kan? Generasi zaman now, ngeri saudara. Makin bobrok, makin hancur, makin gak ada etika, makin gak ada moralitas, tidak ada sopan santun sama sekali, ngeri. Ya, betul kan? Untuk itu saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berpikir bahwa kita aman karena kita sudah keluar dari Sodom. Ya, bahaya terbesar justru muncul ketika saudara dan saya merasa aman-aman saja. Ya, banyak orang Kristen, orang percaya merasa sekarang saat hari ini merasa aman-aman saja. Tetapi ketika hatimu kosong, hatimu tidak ada lagi firman, maka seperti Lot yang selamat dari api, tapi jatuh di dalam dosa. Karena kehilangan arah, tidak ada yang menuntun, tidak ada filter, tidak ada firman, tidak ada Torah dalam kehidupannya. Haleluya. Ya. Makanya saya ingatkan di hari-hari yang terakhir, hati-hati saudara. Kalau tidak ada filter dalam hidupmu, tidak ada Torah yang mengarahkan hidupmu, tidak ada Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus ingatkan kita, tapi karena keinginan daging lebih kuat, maka diabaikanlah peringatan-peringatan dari Roh HaKodes. Ya,
Hati-hati saudara, menjelang kedatangan Elohim. Kalau kita tidak benar-benar menjaga hati, sia-sia keimanan kita. Ya, maka kita akan menjadi orang Nasrani yang agamawi, yang hanya menjalankan ritual. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tujuan dari khotbah, ya, dalam pendahuluan ini yang pertama adalah membangkitkan kesadaran bahwa kisah ini relevan dengan zaman sekarang, zaman kita, zaman now, saudara. Ya, haleluya. Zaman katanya modern, ya, dunia modern justru yang penuh dengan kompromi moral, sama seperti yang terjadi di zaman Sodom. Ya kan, kalau saudara pelajari Sodom dan Gomora, kawin mengawinkan, betul? Pesta pora, iya kan? Nyata nggak di zaman now? Iya, nyata saudara. Ya, minum mabuk, padahal udah beragama, udah tahu firman, iya kan? Iya. Ngeri nggak saudara? Ngeri. Ya, haleluya. Ya. Nah, yang dikatakan kompromi apa sih? Ya, supaya lebih jelas lagi saudara. Sengaja dari awal saya belum bahas. Ya. Nah, kita lihat bersama contoh kompromi moral di dunia modern. Ya, yang pertama apa? Pergaulan bebas. Betul kan? Ya. Di zaman Sodom udah ada pergaulan bebas? Oh jelas saudara. Ya. Karena buktinya anak-anak Lot yang mengambil jalan pintas demi keturunan, itu dinamakan apa? Pergaulan bebas. Ya, banyak orang-orang hari ini, ya, termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, menganggap seks bebas sebagai hal yang biasa. Betul? Ya, padahal itu adalah bentuk runtuhnya, hancurnya, bobroknya moralitas yang menghancurkan keluarga dan generasi. Makanya saudara perhatikan, banyak keluarga-keluarga yang berantakan hari-hari ini. Perceraian terjadi di mana-mana, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Hati-hati saudara. Makanya ketika ada konseling, ada baptisan, harus ada pemutusan, itu kutuk saudara. Ya. Tapi tetap jaga hati. Karena kalau nggak jaga hati, dia udah diputuskan, tetap Anda nyambung lagi, saudara. Ya, hati-hati. Yang kedua, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, betul? Di zaman Lot ada nggak? Jelas pesta pora, minum mabuk, jelas tertulis. Ya, bahkan dalam kisah Lot dibuat mabuk oleh anak-anaknya dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Dunia sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang kehilangan kendali oleh karena mabuk dan narkoboy. Betul? Akhirnya oleh karena mabuk, istri orang diembat, laki orang diembat. Oleh karena narkoba, terjadinya perselingkuhan, terjadinya macam-macam kejahatan. Betul? Saya sudah jelaskan berkali-kali kejadian ini. Ya, oleh karena hanya membeli narkoba, minta sama mamanya, mamanya nggak ngasih, mamanya dibunuh. Hati-hati orang tua, ketika Anda terlalu memanjakan anakmu. Jangan heran kalau Anda disiksa terus-terusan. Kalau disiksa, ya kalau dibunuh. Sudah bukan cuma satu kasus, sudah beberapa kasus anak bunuh orang tua. Karena hasil didikan Anda sendiri. Terlalu manja sama anak.
Ya, kasih dan disiplin itu harus berjalan berbarengan. Ya, jangan Anda menyesal ketika Anda jadi buronan anak Anda sendiri, dihajar dan dibunuh. Ngeri gak saudara? Ngeri. Ya, ngeri saudara. Ya, haleluya. Kenapa mabuk, narkoba itu bisa kehilangan kendali? Ya karena namanya udah gangguan, udah konslet, udah halu. Iya kan? Haleluya. Ya, sehingga keputusan mereka merusak diri sendiri, merusak rumah tangga sendiri, merusak orang lain, dan bikin malu satu kampung. Kan begitu. Ya, haleluya. Jadi hati-hati saudara, saya ingatkan ini saudara. Ya, yang ketiga, korupsi dan manipulasi. Zaman Sodom dan Gomora sudah terjadi. Sudah. Makanya nggak heran sebenarnya. Ya. Bahkan firman Elohim sudah katakan di zaman Nuh akan kembali terjadi di zaman sekarang juga. Sama. Ya. Tapi yang saya bahas adalah zaman Nuh. Sama seperti Nuh. Yang kehilangan arah. Ya kan, banyak pemimpin dan juga masyarakat hari ini mengambil jalan curang demi keuntungan yang cepat. Betul? Mulai dari pemimpin tertinggi sampai kepada desa-desa. Haleluya. Korupsi dianggap normal, padahal itu meruntuhkan keadilan dan menghancurkan bangsa. Dan lihatlah hancurnya bangsa kita. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari ya, saudara sungguh-sungguh jangan sampai kita kehilangan arah, kita kehilangan kendali, akhirnya merusak, ya, meruntuhkan keadilan dan menghancurkan bangsa. Haleluya. Berikutnya, ketakutan akan masa depan. Ya. Ternyata di zaman Sodom dan Gomora sudah demikian. Karena apa? Karena anak-anak Lot juga demikian. Ya, mereka takut. Takut apa? Tidak ada laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Maka jalan yang ditempuh mereka apa? Jalan pintas. Ya, memilih jalan dosa. Ya, demikian juga di zaman now. Zaman sekarang banyak orang takut miskin, takut gagal, takut, pokoknya macam-macam ketakutan. Betul? Akhirnya apa? Memilih kompromi. Ya, termasuk para pendeta gembala lebih memilih kompromi, menindak-momokan jemaat. Biar jemaat sudah masuk ke lumpur dosa, udah jatuh ke jurang, tetap dinindak-momokan, gak ditegur. Karena tujuan mereka apa? Cuan, lui, perpuluhan, persembahan. Ya, haleluya. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Kita terlalu kompromi dengan sistem dunia yang penuh dengan penipuan. Hati-hati saudara. Kemudian berikutnya, budaya hedonisme. Tahu hedon? Hedonisme. Dia hedon sekali dia. Ya, Sodom dan Gomora sudah terjadi.
Ya. Penuh dengan kenikmatan sesaat. Ya kan? Dunia modern mengejar kesenangan tanpa batas, betul? Yang penting kata mereka, cuan. Iya kan? Tas branded, barang branded, jam branded, baju branded. Iya kan, bermerek mewah maksudnya. Iya kan, itu hedon. Ya. Mengejar kesenangan tanpa batas, hiburan yang penting tangan di atas. Yang penting happy. Ya. Yang penting pesta. Dan gaya hidup mewah seringkali menyingkirkan kebenaran, menyingkirkan firman Elohim, menyingkirkan Torah Yahweh dari hati manusia. Makanya kan sampai mereka berkata, agama bagi, ya, duniawi bagi. Ngeri gak saudara? Haleluya. Jadi hari ini saya pertegas kepada kita sebagai umat Elohim. Ya. Kompromi moral bukan sekedar masalah sosial. Ya, tetapi tanda bahwa dunia sedang menuju kepada kehancuran. Sama seperti Sodom. Dan kisah Lot adalah cermin di mana ketika manusia kehilangan pegangan pada kebenaran, ya, tidak lagi berpegang kepada kebenaran sejati, tidak lagi berpegang kepada Bapa Yahweh, akhirnya keputusan yang diambil akan melahirkan generasi yang justru melawan kebenaran. Sekalipun mereka tahu itu tidak boleh, tapi oleh karena apa? Keinginan, akhirnya kebenaran dibablas, disikat, disingkirkan. Ngeri saudara. Haleluya. Bagaimana dengan perselingkuhan? Apakah ini termasuk moralitas? Iya. Anda pikir selingkuh itu moralitasnya bagus? Itulah lagi. Ya. Perselingkuhan jelas termasuk di dalam contoh runtuhnya moralitas di zaman modern, di zaman now, di zaman sekarang. Sama seperti yang digambarkan dalam kisah Lot. Nah, pertanyaannya kenapa perselingkuhan termasuk? Karena yang pertama itu adalah pengkhianatan perjanjian. Betul nggak? Anda selingkuh, Anda berkhianat. Di mana janjinya? Janji nikah ada di mana? Apalagi janji nikah kudus, Anda pengkhianat. Betul? Ya. Pernikahan adalah ikatan kudus di hadapan Elohim. Ketika Anda berselingkuh berarti mengkhianati janji kesetiaan, betul? Hati-hati suami istri. Ya, ketika Anda selingkuh gak usah datang ibadah. Pintu tertutup buat Anda selingkuh. Iya, jangan bikin malu saudara. Gak usah ibadah kalau selingkuh-selingkuh. Makanya kalau belum puas jangan dulu berlaki, jangan dulu berbini. Tina-tina. Iya kan? Tina happy-happy dengan laki pangan. Laki pangan. Iya. Artinya kan Tina happy-happy dengan lelaki, ya jangan dulu menikah. Nanti kan laki pangan jadi sasaran. Bini pangan jadi sasaran.
Iya kan? Sampai suruh nikah muda. Udah sua dengan laki derek, udah sua dengan bini derek, lalu laki pang aja bisa salah. Kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Ingat sekali lagi, pernikahan adalah ikatan kudus. Jangan main-main, saudara. Ya, haleluya. Ketika Anda berselingkuh, itu sudah mengkhianati janji kesetiaan. Entah Anda nikah adat ataupun nikah kudus. Ya, sama seperti Lot dan anak-anaknya yang mengkhianati kesucian keluarga. Ini gila nggak, saudara? Perempuan lagi, bapaknya sendiri diembat, saudara. Coba terjadi di negara lain kayak gitu. Anak anu betina perkosa bapaknya sendiri. Bukan lagi para laki-laki yang perkosa. Ini perempuan yang perkosa, asih mabuk lagi. Ngerti gak, saudara? Ya, kemudian apa lagi? Merusak keluarga. Memang tujuan setan adalah menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Nasrani. Sama seperti tindakan anak-anak Lot. Akibat dari dosa mereka melahirkanlah bangsa-bangsa yang bermasalah. Ya, bangsa yang bermasalah. Demikian perselingkuhan hari ini akan melahirkan luka, akan melahirkan trauma dan generasi kehilangan teladan kesetiaan. Luka bagi para yang diselingkuh, bahkan terlebih yang sudah punya anak, itu trauma. Maka jangan salah, nanti buah jatuh turun ke anaknya. Dan ada istilahnya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya induknya. Hati ya. Haleluya. Berikutnya, kompromi moral. Perselingkuhan adalah bentuk kompromi. Memilih kenikmatan sesaat daripada kesetiaan yang panjang. Nah, ini mencerminkan runtuhnya moralitas. Dan ini adalah merupakan kebencian dari Elohim. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ya, gereja kalau tidak mempertegas akan hal ini semakin merajalela. Dan saya dari awal sudah tegaskan soal hal ini. Semenjak kita masih ayunan pun saya sudah tegaskan akan hal ini. Hati-hati. Ya, kemudian berikut. Akibat sosial dan rohani. Sama seperti Moab dan Amon. Moab dan Amon itu hasil dari hasil dari perkosa bapaknya. Maka muncullah Moab dan Amon. Dan Moab dan Amon ini bermasalah dan menjadi musuh bagi bangsa Israel. Ya, artinya apa di zaman Noah? Perselingkuhan melahirkan permusuhan, betul tak? Ada berapa banyak musuh sampai hari ini tidak mau bertimpang akibat selingkuh. Ya, yang katanya sampai babi naik pohon saya tidak akan mengampuni. Ada nggak lihat babi naik pohon? Sampai ayam kencing, ada nggak lihat ayam kencing? Hati-hati, saudara. Ya, bukan cuma melahirkan permusuhan, bahkan melahirkan perpecahan, betul? Dan juga menjauhkan manusia dari berkat Bapa Yahweh. Anda yang tukang selingkuh tidak ada berkat. Ya, saya tegas dari mimbar katakan, Anda yang tukang selingkuh tidak akan pernah diberkati. Amin. Selingkuh aja terus, lihat sampai di mana Anda dapat berkat. Gak bakalan diberkati, 7 turunan gak bakalan diberkati sampai rapture. Haleluya.
Geram soalnya. Nada tak udah-udah. Haleluya. Ya. Saya aja benci apalagi Bapak Yahweh. Ya kan? Jadi mendingan manusia yang tegur daripada Bapak yang tegur. Nanti udah dapat sifilis, nanti udah dapat kanker serviks. Dulu kemana aja nyam. Ya, jadi perselingkuhan bukan hanya masalah pribadi, tetapi tanda nyata bahwa moralitas hancur, moralitas bobrok. Ya, dunia menganggapnya hal yang biasa. Bahkan sering dibungkus dengan istilah cinta terlarang. Cinta terlarang. Memang Anda yang nak cinta terlarang. Ya memang dilarang karena laki orang gitu, bini orang gitu, ya dilarang. Bukan cuma agama melarang, hukum pun melarang. Sudah ada aturan sekarang, saudara. Dipidana kalau dilaporkan. Sudah dibuat undang-undangnya. Bahkan cuma pelakor, pembidor, Anda yang kumpul koboti dilaporkan kena masuk bui, masuk penjara, saudara. Sekarang sudah ada undang-undangnya. Ya. Tapi apa kata kitab suci? Kitab suci menegaskan itu adalah dosa. Dosa di mana menghancurkan keluarga, menghancurkan masyarakat kampung sendiri dan juga iman. Ya, yang kedua, ya, dengan menegaskan pesan inti, moralitas bisa hancur bukan hanya di kota-kota besar yang penuh dengan dosa kayak Sodom dan Gomora. Ya, di kampung pun bisa demikian terjadi. Ya, mau di mana kalau sudah di tempat sunyi apa yang terjadi? Ya, bahkan dalam keluarga pun bisa terjadi. Ya, ya kan? Buktinya, ya Lot dan anak-anaknya sekarang kan begitu kan? Ya kan? Tertarik, bapak tertarik sama anaknya, kan muncul lagi kasus anak kandung diperkosa. Kan ngeri, saudara. Ini kan moral yang hancur, saudara. Jadi berpeganglah teguh kepada kebenaran. Jangan jadi Kristen-Kristenan, Nasrani-Nasranian. Berpegang kepada kebenaran, amin. Jangan cuma untuk nama KTP Anda Kristen. Lalu moral Anda hancur, bobrok, berantakan, saudara. Yang ketiga, ya, mengajak saudara sebagai jemaat untuk tetap fokus, amin. Fokus. Tuhan sudah mau datang, Bapak Yahweh sudah mau datang. Fokus pada kerajaan sorga. Jangan dulu lah fokus kepada kerajaan surga, fokus kepada rapture, fokus kepada kerajaan 1000 tahun. Kalau Anda lolos itu pasti masuk dalam kerajaan surga, kan? Jangan fokus dengan dunia ini. Ya, jadi dialah lewat firman hari ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga merupakan peringatan profetis agar supaya saudara dan saya betul-betul berjaga-jaga, berdoa dan berpegang teguh kepada kebenaran, amin. Haleluya. Jadi hari ini kita akan belajar, ya, bahwa ketakutan tanpa iman melahirkan dosa, dan dosa melahirkan generasi yang melawan kehendak Bapa Yahweh. Ya, jadi mari buka hati. Ya, pakai itu telinga, saudara. Ya, kalau dalam kitab Wahyu katakan yang bertelinga hendaklah dengar, dengar dan lakukan. Ya, karena firman ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Amin. Haleluya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Ya, poin selanjutnya adalah gambaran kisah Lot dan anak-anaknya. Ya, jadi setelah Sodom dan Gomora itu dimusnahkan oleh api, maka Lot dan juga bersama dengan kedua anak perempuannya itu melarikan diri, ya, dan mereka tinggal di mana tadi dikatakan dalam kitab suci? Di goa.
Ya, artinya jauh dari masyarakat. Artinya mereka terisolasi. Jadi bukan pada waktu itu bukan gak ada laki-laki, saudara. Cuma mereka terisolasi jauh dari perkampungan. Bisa dikatakan demikian, saudara. Tapi karena ketakutan yang ada dalam diri mereka lah, maka mereka berbuat dosa sama bapak sendiri. Ya. Haleluya. Nah, disinilah titik kritis terjadi di mana apa, saudara? Di mana ketakutan menguasai hati. Saudara alami nggak itu ketika ketakutan terjadi, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda berpikir bagus atau negatif? Pasti negatif kalau ketakutan sudah menguasai. Betul? Nggak usah bohong. Ya. Haleluya. Hati-hati, saudara, apalagi zaman now. Ya. Ketika mereka lihat, semua udah ada alat, saya punya, tapi kemampuan terbatas. Pikiran negatif masuk, ketakutan menghimpit. Iya kan? Gak ada kerja, akhirnya ngoleh, empuk pangan. Kan begitu. Ya kan? Ngeri, saudara. Hati-hati, jaga hati, amin. Haleluya. Ya. Hati-hati ketika ketakutan menguasai hatimu. Ya, inilah yang terjadi dengan anak-anak Lot. Takut nggak ada laki-laki. Betul? Takut nggak ada laki-laki lagi. Hilang ini, saudara. Ya, akhirnya apa? Bapaknya pun diembat, saudara. Ketakutan itu membuat mereka berpikir dengan logika. Ya, logika manusia, bukan dengan iman kepada Bapa Yahweh. Ya, saya nggak bayangkan kalau Ruth melakukan hal yang demikian. Tapi enggak tuh. Ruth gak ketakutan gak dapat jodoh lagi. Jodoh datang sendiri, dikasih sama Bapak Yahweh, Boas. Betul? Boas yang luar biasa, gagah ganteng. Ya, kalau menurut kitab suci, kaya, jomblo. Iya kan? Betul? Ya, Bapak Yahweh kasih Ruth yang janda, saudara, tapi janda yang beti. Janda yang ditinggal mati. Janda yang setia, janda yang taat. Janda yang takut Tuhan. Kalau sekarang mah tipu, ngeri, saudara. Kenapa ketakutan? Takut nggak laku, saya nggak laku. Bukan berarti saya nggak laku sampai hari ini. Kan begitu, saudara. Kan begitu, saudara. Akibat karena ketakutan, kapan lu berbini, kapan lu nikah, kapan lu merit, nanti tidak ada petua lu. Bodoh amat. Hidup-hidup gue ngapain lu yang ngatur? Kan begitu, saudara. Hati-hati, itu juga sudah ada undang-undang, tidak boleh. Kalau Anda dilapor tetap di penjara. Semua sudah diatur, tidak boleh. Ya. Karena ketakutan, didesak orang tua, didesak keluarga, didesak kawan, akhirnya tipu selampau. Ya kan, janda jumdeti banyak, anak pun tipu. Jahat pun tipu. Maaf, ngomong bukan menghina ciptaan Elohim, tapi kan kita harus berpikir secara logis. Ya kan? Haleluya. Itu kan sekarang karena apa? Karena ketakutan. Karena kawan A, B, C, D udah pada nikah semua, kok aku belum, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Akhirnya tipu apa yang ada itu, jadian.
Betul? Jangan kayak gitu. Berdoa cari yang terbaik, amin. Karena tidak semua manusia yang terbaik. Haleluya. Nanti karena timpus lampu akhirnya apa? 1-2 bulan apa? Cerahan. Alasan apa? Nggak cocok, ngapain menikah? Kan begitu. Haleluya. Ingat saudara, hati-hati dalam mengambil keputusan. Amin. Maka di poin selanjutnya, keputusan yang salah, di mana mereka membuat ayam mereka mabuk. Ya, anak-anak Lot membuat Lot mabuk dengan akhirnya apa? Bapaknya ada teler, mereka berdua bergilir gantian, perkosa bapaknya sendiri. Ya, ngeri nggak saudara? Ngeri. Ya, tindakan ini adalah bentuk bobroknya, runtuhnya moralitas. Karena apa? Menghalalkan segala cara demi tujuan. Ya, jadi hati-hati untuk di akhir zaman. Ya, akan semakin banyak. Ya, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, termasuk para penyembah Bapa Yahweh itu menghalalkan segala cara untuk tujuan yang mereka inginkan. Hati-hati ya. Ini peringatan untuk kita. Kemudian akibat yang panjang. Dari peristiwa itu lahirlah Moab dan Amon. Kedua bangsa ini kemudian menjadi musuh Israel seperti yang saya sampaikan tadi. Bangsa pilihan Bapa Yahweh. Ya, Israel adalah bangsa pilihan itu menjadi musuh Moab dan Amon. Artinya apa? Satu keputusan yang salah bisa melahirkan generasi yang melawan kebenaran. Ya, supaya Anda pahami dan tahu kebenaran tentang asal usul. Saya jelaskan. Ya, Moab. Ya, jadi hasil dari anak-anak Lot perkosa Lot itu melahirkan Moab dan Amon. Ya, ingat-ingat ya. Moab lahir dari perhubungan Lot dengan putrinya yang sulung. Ya, jadi putrinya yang sulung, ya perkosa bapaknya, lahirlah Moab. Ya. Kemudian Amon lahir dari hubungan Lot dengan putri bungsunya. Ya perkosa bapaknya, lahirlah Amon. Nah, keduanya adalah bangsa yang berasal dari kompromi moral, sehingga sejak awal mereka tidak lagi berjalan di dalam kebenaran. Ya, kemudian ya permusuhan dengan bangsa Israel. Yang pertama, Moab menolak Israel lewat wilayahnya. Ya, ketika Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, bangsa Moab menolak memberi jalan. Mereka bahkan menyewa Bileam untuk mengutuk Israel. Ya, pernah dengar kisahnya? Itu di Bilangan 22 sampai 24, saudara bisa baca. Ya, nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebencian mereka terhadap umat pilihan Bapa Yahweh. Haleluya. Ada nggak di zaman sekarang? Iya, banyak yang membenci umat-umat pilihan. Ya, kemudian yang kedua, Amon menyerang Israel. Bangsa Amon beberapa kali berperang melawan Israel. Ya, saudara bisa baca dalam Hakim 11. Mereka menindas Israel selama 18 tahun. Ya, sampai Bapa Yahweh membangkitkan Yefta sebagai hakim untuk mengalahkan mereka. Yang ketiga, Moab dan Amon menyembah berhala. Ya, karena mereka melawan kebenaran, ya. Dan mereka menyembah mereka mendirikan kuil untuk dewa-dewa palsu seperti Kenos Moab dan Molek Amon. Bahkan sebagian orang Israel akhirnya tergoda dan ikut menyembah berhala. Ya, akhirnya murka Bapa Yahweh turun terhadap umat Israel, bangsa pilihan. Ya, haleluya, luar biasa saudara. Yang keempat,
permusuhan berlanjut di zaman raja-raja. Raja Daud berperang melawan Moab dan Amon, menaklukkan mereka. 2 Samuel 8 dan juga 2 Samuel 12. Namun bangsa ini terus memberontak, menjadi duri bagi Israel sepanjang sejarah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kisah ini kita belajar, ya, belajar di mana generasi yang lahir dari kompromi moral akan melawan kebenaran. Betul? Paham gak ini saudara? Generasi yang lahir dari kompromi moral justru akan melawan kebenaran. Paham ya? Haleluya. Ya, itulah Moab dan Amon. Itu sebagai bukti nyata, sebagai contoh, supaya Anda lebih paham. Maksudnya kompromi apa tadi? Ya, kompromi moral. Kan anak-anak Lot kan kompromi moral dengan bapaknya. Lahirlah Moab dan Amon. Justru mereka ini melawan. Nah, di zaman now ada nggak begitu? Sebagai contoh kompromi moral, akhirnya lahirlah anak-anak yang melawan kebenaran. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Yang pertama, menikah dengan saudara. Ya, hati-hati. Jangan Anda kompromi dengan moral. Menikah dengan saudara akan melahir anak-anak generasi yang akan melawan kebenaran. Betul? Ya, haleluya. Ada dalam kitab suci melarang hubungan saudara yang disebut dengan incest. Tidak boleh. Ya, jangan udahna tipu biar saudara. Hati-hati saudara. Ya, kemudian melakukan hubungan intim sebelum menikah kudus. Ya, jika Anda terlanjur bertobat dan betul-betul minta ampun di hadapan Bapak ya. Kemudian menikah tanpa restu orang tua. Ya, itu moral juga. Kompromi moral. Kemudian menikah dengan pasangan cerai hidup. Firman bilang apa? Kalau pasangan itu mati baru boleh kita. Tapi sekarang kan pasangan masih hidup pun diembat, dinikahkan. Dan lebih lucunya lagi yang menikahkan itu seorang pendeta kembali. Makanya saya dari dulu tidak kompromi dengan hal ini. Ya, haleluya. Kemudian ini juga saudara, kompromi moral, yaitu hanya dinikahkan secara adat. Makanya saya berulang-ulang kali, saudara yang belum nikah, direhab, disahkan dalam pernikahan kudus, Anda masih kompromi moral, ya, dan berisiko kepada keturunan. Jadi yang belum nikah kudus, belum nikah rehab, masih ada waktu. Kemudian apalagi? Kumpul kebo. Tahu arti kumpul kebo? Nikah adat enggak, nikah hukum enggak, nikah pun agama pun jodoh. Itu namanya kumpul kebo. Sudah satu atap, tidak ada ikatan pernikahan. Dan itu secara hukum kalau dilaporkan tetap penjara. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, dosa tidak berhenti pada satu orang, akan tetapi bisa melahirkan bangsa yang menentang bahaya. Makanya saudara lihat di kain akarnya sulit untuk dicabut. Ya, selalu saya katakan yang ketika bermasalah terjadi, ketika kematian dan pernikahan.
Ini berantem dulu baru jalan. Ya kan? Karena apa? Sudah termakan. Karena melawan kebenaran. Karena menganggap tradisi itulah yang benar. Padahal sudah melawan kebenaran. Betul? Ya. Haleluya. Belum ada kata terlambat. Supaya kita bisa memahami kebenaran yang sesungguhnya. Ya, haleluya. Ya, maka dari itu Israel harus berjaga-jaga. Karena musuh seringkali lahir dari lingkaran yang dekat, bahkan dari keluarga Allah sendiri. Bisa jadi dari keluarga kita sendiri. Ya, jadi Moab dan Amon bukan hanya sekedar bangsa kuno, akan tetapi simbol bahwa satu keputusan yang salah bisa melahirkan generasi yang menjadi musuh kebenaran. Mereka menolak Israel, mereka menyerang Israel, mereka menggoda Israel dengan berhala dan menyeliduri dalam sejarah panjang umat Bapa Yahweh. Maka dari itu saudara Bapak Ibu yang terkasih, ketika moralitas runtuh, dosa tidak berhenti hanya pada satu malam saja. Akan tetapi ia bisa melahirkan bangsa, budaya, bahkan generasi yang melawan kehendak Bapa Yahweh. Betul? Inilah yang terjadi hari-hari ini. Ya, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, ya, nggak ada lagi banyak aturan manusia. Betul? Ikuti aja kebenaran firman. Tapi karena kita kompromi moral, betul? Haleluya. Maka kita harus mengikuti aturan manusia. Ada istiadat. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini bukan hanya sekedar dongeng, cerita, ya, akan tetapi merupakan peringatan keras di mana keselamatan fisik tidak cukup. Ya, ingat sekali lagi bahwa Lot selamat dari api Sodom, akan tetapi jatuh dalam dosa karena kehilangan arah rohani. Ya, nggak bisa disalahkan juga sama anaknya, dia juga salah. Ngapain minum sampai mabuk begitu? Iya kan? Masa dia nggak tahu anaknya mau perkosa dia? Kan begitu, saudara. Ngeri nggak, saudara? Ya. Kemudian ketakutan tanpa iman berbahaya. Hati-hati zaman akhir. Ya, saya sudah peringatkan berkali-kali. Ketika Anda takut menghadapi zaman akhir, maka Anda kehilangan arah dan akan nekat melakukan berbagai macam cara. Ya, ketika manusia hanya mengandalkan logika dan rasa takut, ya, maka saudara bisa mengambil jalan yang menghancurkan. Ya, zaman sekarang terbukti ketika sudah berhubungan dengan finansial, sakit penyakit, wabah, perang, maka sangatlah mudah untuk dikendalikan dan terperangkap masuk ke dalam sistem anti Hamasi. Ya, dan terbukti 5 tahun yang lalu di zaman COVID, akibat ketakutan, jemaat, para pelayan Tuhan, para pendeta terima tanda binasa. Ngeri ya saudara? Hati-hati, ini akan terulang kembali. Ya, iman orang-orang Kristen, orang-orang percaya, termasuk penyembah nama kudus Bapa Yahweh, seketika iman mereka runtuh. Ngeri saudara. Makanya saya ingatkan kembali, hati-hati kita menghadapi kesukaran. Ya, ingat, dosa melahirkan generasi yang bermasalah. Apa yang dilakukan Lot dan anak-anaknya tidak berhenti pada satu malam, akan tetapi berdampak pada sejarah panjang bangsa-bangsa dan sampai sekarang, generasi sekarang. Ya, gambaran kisah ini menegaskan bahwa dunia modern penuh dengan kompromi moral. Apa itu? Yang sudah saya jelaskan tadi, pergaulan bebas, perselingkuhan, korupsi,
pesta pora, ya, kemabukan, narkoba dan lain sebagainya, termasuk judi. Ya, ini virus judi lagi di mana-mana. Ya, ngeri sudah. Semua itu lahir dari ketakutan dan keinginan yang tidak dikendalikan oleh Kalau Anda punya iman, gak mungkin Anda lakukan, betul? Ya, sama seperti Lot. Banyak orang hari ini selamat dari api Sodom. Ya, selamat dari masalah besar, akan tetapi jatuh dalam dosa karena tidak berjaga-jaga. Jadi sebagai jemaat Elohim, belajarlah. Ya, jangan biarkan ketakutan menuntun hidupmu. Biarkan imanmu kepada Bapa Yahweh yang menuntun setiap langkah-langkah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ini yang paling penting. Jangan berjalan dalam ketakutan. Amin. Ingat, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Ngapain takut? Amin. Haleluya. Dan firman Allah sudah jelas katakan banyak orang akan mati ketakutan di akhir zaman, dan terbukti. Ya, poin selanjutnya saudara, dengan cepat. Ya, dunia modern sama dengan Sodom baru. Dunia modern berbicara dunia zaman sekarang, betul? Dunia zaman sekarang itu berbicara sama dengan Sodom yang baru. Dunia sekarang artinya penuh dengan kompromi moral. Apa yang dulu dianggap dosa besar kini dianggap biasa. Selingkuh biasa, kumpul kebo biasa, ya kan? Ngolet biasa, ya kan? Cerai biasa, ya kan? Ngambil laki pangan bini pangan biasa, betul? Ya, semua dianggap biasa. Ya, adat dilanggar, hukum dilanggar, agama dilanggar. Yang penting satu rumah dulu. Betul? Ngeri hari-hari ini sudah. Ya, sama seperti Sodom yang tenggelam dalam kenikmatan sesaat. Begitu juga dengan dunia modern yang sedang berjalan menuju kehancuran, di mana seks bebas dan kumpul kebo dianggap normal. Ya, bahkan dipromosikan lagi. Ya, lewat film, lewat musik, lewat media sosial. Ya, kemudian perselingkuhan dianggap wajar, padahal itu menghancurkan keluarga dan melahirkan generasi yang kehilangan teladan kesetiaan. Jadi mana ada lagi keluarga yang setia hari-hari? Adakah Anda mendapati keluarga yang setia hari-hari ini? Ada, tapi sedikit. Kebanyakan selingkuh. Betul atau benar? Benar apa betul? Gak usah tengok desa orang lain, tengok desa kita sendiri. Ya, haleluya. Ngeri sudah. Ya, haleluya. Saudara harus perhatikan. Kenapa saya tegas harus sampaikan ini? Ya, karena ini menghancurkan keluarga sudah. Ya, saya katakan bersaksi berkali-kali. Saya dan kakak saya anak kompromi moral. Artinya broken home. Akibat dari perselingkuhan. Dan mengharuskan bapak dan mama saya cerai. Bersyukur saya dipanggil oleh Tuhan jadi pendeta, kalau enggak jadi koboi. Ya, ngeri saudara. Anak-anak broken home, Anda boleh lihat apakah mereka di jalan yang benar? Tidak, saudara. Apakah Anda gak kasihan? Anak jadi korban hasil dari keegoisan orang tua. Anak jadi korban mulia. Mama gak selingkuh. Korban mulia itu trauma yang berkepanjangan, akan sulit hilang, saudara. Pernahkah Anda berpikir itu hanya untuk kenikmatan sesaat yang Anda lakukan? Anda tidak pikirkan anak-anak Anda. Ya, haleluya. Kemudian
Pernikahan tanpa kekudusan artinya hanya melalui adat. Saya perlu pertegas ini sekali lagi. Ya. Kemudian cerai hidup atau menikah ulang saat pasangan masih hidup, kemudian dianggap sah oleh manusia. Apalagi yang menikahkan itu pendeta gembala. Akan tetapi, ya, hal itu adalah bentuk perzinahan di mata Bapak ya. Ya, hukum adat hanya berlaku bagi adat di mana itu diberlakukan. Contoh di Nanakaya, ya sudah itu berlaku di Nanakaya atau di Kalimantan Barat, tapi tidak di provinsi lain. Betul? Dan tidak sah di mata hukum. Anda masuk hotel, Anda akan tetap ditangkap karena dianggap perzinahan. Nanti berurusan di kantor polisi, Anda harus tunjukkan surat adat atau panggil temenggung, panggil kepala adat untuk membuktikan bahwa kalian adalah pasangan suami istri yang disahkan secara adat. Sekarang begitu banyak raja-raja yang ketangkap, saudara, dan tidak ada ubah. Makanya Anda kalau mau kemana-mana, apalagi nginap di hotel pasangan suami istri, bawa tuh kartu nikah. Begitu. Ya, karena kalau dia razia Anda kena. Ya, haleluya. Ya, kemudian korupsi dan manipulasi merajalela, di mana orang-orang menghalalkan cara demi keuntungan dan akhirnya melahirkan generasi yang terbiasa curang. Betul kan? Ya, curang. Ya, banyak terjadi sekarang ini. Seolah-olah menolong, ujung-ujungnya curang. Betul kan? Ya, haleluya. Hati-hati. Kemudian yang saya katakan tadi, budaya hedonisme. Inilah yang menjerang anak-anak gengsi zaman now. Ya, di mana kehidupan mereka pesta pora, narkoba, alkohol, dan gaya hidup mewah yang tanpa batas. Ya kan, maaf ngomong. Ya, bahkan mereka anak-anak zaman now, anak-anak gengsi, demi popularitas, demi gengsi, jual diri hanya untuk beli HP, apalagi iPhone. Betul? Nyata kok, ini realita. Ya, jual diri hanya untuk kesenangan, hanya untuk saingan, hanya untuk gengsi. Ya, makanya hati-hati sudah. Doa Bapak kami. Sudah. Haleluya. Makanya kalau nggak mau nikah dengan laki kiri, karena nikah. Maaf ngomong. Udah kiri, pemalas lagi, genaplah sudah penderitaannya. Yang saya hanya katakan selamat menderita. Zaman realita. Betul? Makanya jangan buru-buru ganteng, cakep, cantik, jelita. Tipe malah cuma ada pegincu, berdandan, kuku ngai bebaso, ngai cuci piring. Maka selamat menderita Anda sebagai laki. Duit Anda habis pada genju. Tapi di sini enggak. Di sini istri mantap, istri the best. Laki-laki pekerja keras sampai lupa-lupa ibadah pada. Nah, itu lebih lain lagi. Ya kena siku bertobat lah, begitu ceritanya. Haleluya. Ya, haleluya. Nah, itu udah kelebihan kalau begitu. Kelebihan pekerja kerasnya. Ya, sampai Tuhan pun lupa, asal jangan lupa istri juga. Haleluya. Ya, jadi generasi yang lahir dari kompromi moral akan melawan terus kebenaran, betul? Iya. Karena akan bontrok kita bilang A dan B. Pokoknya dilawan terus. Ya, haleluya. Sama seperti Moab dan Amon lahir dari hubungan saudara Lot
maka dunia modern sedang melahirkan generasi yang tidak takut akan Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Bahkan menolak Torah dan kebenaran. Bahkan mereka berdalih dengan agama bagi agama. Tetaplah agama. Bagi dunia tetaplah dunia. Ngerinya tidak. Mereka hanya berkedok di balik agama. Ingat, keselamatan fisik tidaklah cukup. Ya, berulang-ulang kali saya sampaikan, Lot selamat dari api, tetapi dia toh jatuh dalam dosa karena apa tadi? Kehilangan arah. Dia nggak mampu didik anak-anaknya. Begitu juga dengan manusia zaman now, ya, selamat dari masalah besar, akan tetapi jatuh dalam dosa sehari-hari. Alkitab sudah katakan, ya, hati-hati. Amin. Kemudian, ketakutan tanpa iman berbahaya. Ya, anak-anak Lot takut tidak ada keturunan lalu memilih jalan dosa. Begitupun dengan zaman sekarang. Ya, orang takut miskin, takut gagal, takut bersaing. Ya kan? Akhirnya kompromi. Iya kan? Dia beli kulkas, tetangga beli kulkas 1 pintu, dia beli 2 pintu. Ya kan? Haleluya. Dia punya TV 32 inch, tetangga beli 40, dia beli yang 60 inch. Bersaing. Ya kan? Ini realita. Ya kan? Dia mulai renovasi rumah 2 tingkat, dia mau juga 3 tingkat. Wow. Ya kan? Haleluya. Ya. Moralitas hancur hari-hari ini, kompromi. Ya, haleluya. Haleluya. Kompromi. Akhirnya mereka terjebak dengan sistem dunia, sistem anti Hamasih. Dan ingat baik, dosa melahirkan generasi yang bermasalah. Ingat Moab, ingat Amon menjadi musuh Israel. Generasi modern yang lahir dari kompromi moral akan menjadi musuh kebenaran. Makanya tengok hari-hari ini, ya, banyak yang tidak mempedulikan ibadah, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan apa kata firman. Karena apa? Bisa saja mereka lahir dari generasi kompromi moral yang belum bertobat sampai hari ini. Jadi peringatan zaman sekarang jelas, dunia sedang mengulang pola Sodom, di mana seks bebas, perselingkuhan, kumpul kebo, pernikahan tanpa kekudusan, korupsi, hedonisme adalah tanda bahwa bobrok, hancur, runtuhnya moralitas. Jadi jemaat, bahkan yang menyaksikan YouTube ini, ya, harus sadar bahwa kompromi kecil hari ini bisa melahirkan generasi yang apa? Melawan kebenaran, melawan kehendak Bapa Yahweh di kemudian hari. Ingat, kesempatan untuk bertobat hanya sekarang. Ya, waktu tidak lama lagi. Jangan tunggu pintu keselamatan tertutup. Karena ketika hal itu terjadi, semua kesadaran akan datang terlambat. Haleluya. Bertobat. Ya, poin kedua terakhir, tidak lama lagi, panggilan untuk saudara dan saya, ya, sebagai jemaat, bahkan juga yang menyaksikan YouTube ini. Dunia modern sekarang sedang tenggelam dalam kompromi moral. Ya, kompromi moral apa itu? Saya ulangi lagi, seks bebas, perselingkuhan, kumpul kebo, pernikahan tanpa kekudusan, korupsi, dan hedonisme. Ya, jemaat tidak boleh ikut arus. Amin. Harus berdiri teguh di atas kebenaran. Ya, harus taat kepada Torah. Amin. Haleluya. Awas ya, nanti malaikat catat hari ini. Sebagai langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kesucian hidup. Amin.
Sebagai jemaat harus menolak seks bebas, amin. Ya, menolak kumpul kebo, ya, dan segala bentuk perzinahan. Makanya didiklah anakmu sedini mungkin. Jangan anggap itu rahasia untuk menceritakan kepada anak-anakmu tentang seks. Itu bukan hal tabu lagi. Ceritakan akan berbahaya seks. Bahkan sebelum nikah, sejak dini harus diajarkan. Karena banyak laki-laki gatal hari-hari ini, yang anak-anak juga dipermainkan, diraba sana, diraba sini. Ya, udah banyak kejadian. Hati-hati saudara punya anak perempuan. Ya, ujung-ujung ini mulai raba. Hati-hati ya. Hati-hati, karena sudah banyak kasus yang demikian sudah. Bukan cuma 1-2 kasus, banyak. Ya, anak-anak yang disodomi hari-hari banyak sudah. Entah tina, entah laki sama. Ya, itu namanya pedofil. Orang yang demikian adalah pedofil. Ya, hubungan intim hanya sah di dalam pernikahan yang kudus, amin. Jadi saya ingatkan kembali yang belum disahkan dalam nikah kudus, cepat lapor ke saya. Yang sudah ya sudahlah. Ya, kemudian menghormati pernikahan kudus, amin. Kalau sudah dinikahkan kudus, hormat, jaga mata, jangan lirik sana lirik sini. Ya kan, oh dia ganteng, mulai Anda tergoda dengan kegantengan. Ya, haleluya. Jangan kompromi dengan adat atau hukum dunia, amin. Pernikahan harus berdiri di hadapan Bapa Yahweh, bukan hanya di hadapan manusia. Amin. Kemudian menolak perselingkuhan, amin. Kesetiaan adalah dasar keluarga yang kudus. Perselingkuhan merusak keluarga dan melahirkan generasi yang melawan kebenaran. Ya, kemudian menjauhi minum mabuk dan narkoba. Ya, Lot jatuh karena mabuk. Jemaat harus berjaga-jaga dan tidak membiarkan diri kehilangan kendali oleh alkohol dan narkoba. Ya, kemudian menghormati orang tua. Ya, dan orang tua bukan berbangga diri. Ya, restu orang tua adalah bagian dari kehormatan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Tetap harus ada restu. Kalau orang tua nggak restu, jangan. Ya, bisa berantakan rumah tangga saudara. Pernikahan tanpa restu, karena contoh di keluarga saya. Kenapa saya katakan demikian hancur? Karena contoh dalam keluarga saya hancur. Ya, makanya saya berani ngomong. Ya, tanpa restu. Ya, dulu adanya, sekarang nikah yang dulunya tidak direstui, minta restu. Ya, kalau sudah direstui, puji Bapak ya. Ya, haleluya. Ya, saya berani ngomong karena terjadi. Maka kami anak-anak, kami berdua kakak beradik, kenapa artinya belum nikah sampai kakak saya baru kemarin nikah? Karena berpikir panjang saudara. Ya, nanti mau nikah cerai, turunan koma, ya, haleluya. Karena apa? Nggak ada restu dari orang tua, ya. Jadi perlu, oke? Paham ya? Pernikahan tanpa restu adalah pemberontakan terhadap Torah. Kemudian membangun generasi yang takut akan Bapa Yahweh. Ajarkan Torah, ajarkan kebenaran firman kepada anak-anak. Ya, jangan biarkan mereka tumbuh dalam budaya dunia. Nah, ini harus, maaf ngomong saudara, kakak saya menikah. Ya, bukan berarti kami bebas, tidak juga. Ya, kami sudah tidak ada lagi menggunakan tradisi. Yang menikah aja. Menikah secara hukum, menikah secara agama. Sudah selesai. Tidak ada aturan ini ono ada. Ya, itu yang bikin ribet. Ya, haleluya. Ya. Jadi ajarkan Torah untuk anak-anak kita, jangan biarkan mereka tumbuh dalam budaya dunia.
tapi tanamkan iman sejak itu yang paling penting sejak sekarang. Karena ini apalagi ini udah mau rapture. Ya, jadi jangan biarkan ya saudara melahirkan Moab dan Amon di zaman modern. Kompromi moral hari ini akan melahirkan generasi yang melawan kebenaran. Generasi yang melawan kebenaran. Ya, hati-hati saudara. Jadi sebagai jemaat Elohim, ya, saudara dan saya harus berdiri teguh di atas kebenaran. Ya, saudara mau diarahkan oleh Torah Bapa Yahweh. Kemudian menjaga kesucian hidup dan membangun generasi yang takut akan Bapa Yahweh. Ya, amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, haleluya. Kita tiba kepada poin selanjutnya, yaitu penutup. Jadi ingat baik, kita berada dalam akhir zaman, ya, dan kita bisa melihat kondisi keadaan zaman itu terjadi di zaman dulu dan juga terjadi seperti di zaman Lot. Ya, dunia sedang berjalan di jalan Sodom. Ya, di mana seks bebas, kumpul kebo, perselingkuhan, pernikahan tanpa kekudusan, mabuk, pesta pora, narkoba, korupsi dan hedonisme. Ya, bukan lagi dianggap sebuah dosa, tetapi sudah dinormalisasi. Ya, dinormalisasi, dianggap ya biasa. Makanya saya katakan, di negara yang sepertinya sudah tidak ada aturan. Sesuka hati, karena tidak ada hukum lagi yang mengatur. Karena makanya mereka menjadi sesuka hati. Hati-hati ya, jangan ikut-ikutan. Amin. Oke, saudara, itu aturan ada. Tapi bagaimana dengan aturan hukum dan aturan iman saudara kepada Elohim? Ya, haleluya. Ya, jangan ciptakan kompromi moral, jangan melahirkan anak-anak yang melawan kebenaran. Haleluya. Ya, haleluya. Inilah tanda bahwa moralitas manusia sedang hancur atau runtuh. Namun kitab suci memberikan peringatan keras. Generasi yang lahir dari kompromi moral melawan. Ingat baik-baik, generasi yang melahirkan dengan kompromi moral itu melawan kebenaran. Sama dengan Moab dan Amon, itu bukti nyata. Ya, mereka lahir dari hubungan saudara Lot dan akhirnya menjadi musuh Israel. Begitu juga dengan dunia zaman sekarang. Kompromi kecil hari ini bisa melahirkan generasi yang menolak kebenaran, menolak Torah Bapa Yahweh. Jadi apa yang dipersatukan oleh Bapa Yahweh jangan diceraikan oleh manusia kecuali mau. Yang Anda berani cerai, konsekuensinya apa? Ya, jangan nikah lagi. Seumur hidup sampai pasanganmu mati. Tapi jangan jumpa dia cepat mati juga. Atau jangan Anda racuni dia cepat mati. Anda yang berdosa. Makanya siapa suruh cepat-cepat nikah. Ya, mau bilang salah pilih, makanya pakai ke mata. Iya kan? Ya, haleluya. Ya, apa yang kudus jangan dikotori, amin. Jangan dikotori oleh kompromi. Apa yang benar jangan ditukar dengan kesenangan sesaat. Ya, untuk itu mari saya mengajak saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan yang menyaksikan YouTube ini, berjalanlah dalam kesucian. Amin. Haleluya. Ingat, tanpa kekudusan ya nggak masuk, nggak rapture saudara. Ya, berjalan dalam kesucian artinya apa? Menjaga tubuh, jaga pikiran, jaga hati dari dosa. Kemudian menghormati pernikahan kudus. Ya, untuk tidak hanya menikah hanya secara adat, tidak menikah ulang saat pasangan masih hidup, tidak kumpul kebo. Ya, kemudian ya, mari di zaman akhir menjelang kedatangan Bapa Yahweh, mari bangun generasi yang takut akan Elohim.
takut akan Bapa Yahweh. Mari tanamkan Torah dalam keluarga supaya anak-anak tidak melawan kebenaran. Amin. Kemudian menolak kompromi dunia. Sekalipun dunia menganggap dosa itu normal, akan tetapi saudara dan saya sebagai jemaat Elohim harus tetap berdiri teguh di atas kebenaran Torah Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Sebagai kesimpulan, jangan melahirkan Moab dan Amon di zaman modern. Amin. Jangan biarkan kompromi moral merusak keluarga dan generasi. Amin. Kemudian mari berdirilah teguh di atas kebenaran Torah Bapa Yahweh, karena hanya kesucian yang akan menyelamatkan kita dari mereka, dari murka. Maksud saya dari murka yang akan datang, murka dari Bapa Yahweh. Haleluya. Maranatha, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin.